Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa la hadrati ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Yasin Asyadzili radhiyallahu anhu wa la jami'a alihi muslimin sal jama'a syakhina fi tabaq berjamaah wa la hadrati ila masyayikhul azhar asyarul ولا حضرة إلى مؤسس هذه المدرسة ولا حضرة إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ولا حضرة إلى والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولا جله شغلهم من الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya juga minta bantuan bacaan Al-Fatihah pada salah satu ustadz yang meninggal dunia di Pondok Pesantren Sulaiman, yaitu Ustadz Sumaji atau Kiai Sumaji. Kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah dan segala kehilafannya diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya wa kulun ya din sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi fi kitabihi Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaannya belajar dan keutamaannya mengajar, yang mana di dalam ayat Al-Quran dijelaskan fadilahnya belajar, ya. Ini kenapa belajar menjadi sebuah kewajiban bagi orang mukmin. Di sini dijelaskan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, yaitu orang-orang beriman agar untuk pergi mencari ilmu di antara golongan mereka. Apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami tentang ilmu agama. Kemudian pada ayat selanjutnya ini kemudian dijadikan mahal syahid atau dalil, ya. Ayat selanjutnya waliyundiru qaumahu idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yaitu ini menjadi fadilah mengajar. Setelah orang itu mencari ilmu, kemudian sudah dapat ilmunya, agar mereka dapat memperingatkan pada kaumnya ketika pulang. Ya mudah-mudahan nanti kaum setelah dikasih tahu ini hal yang diperintahkan oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah, dan ini adalah batasan-batasannya, sehingga kaumnya nanti bisa menjadi waspada, bisa berhati-hati untuk di dalam kehidupannya. Untuk selanjutnya ini di dalam kitab ini tidak ada, tapi kalau di dokumennya teman-teman kemarin, filenya yang saya kirim untuk tahqiqan baru atau editan yang terbaru itu ada. Kalau yang ini langsung
penjelasan tentang kewajibannya menuntut ilmu. Tapi kalau yang di file ya PDF-nya ada adabul muallim wal muta'allim. Baiklah, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi iku adabe wong kang ngulang, wal muta'allimi lan wong kang belajar. Ini kita akan membahas tentang bagaimana adabnya orang mengajar dan adabnya orang yang belajar. Amal muta'allimu anapun utawi wong kang belajar. Fayam bagi mongko iku sayujo lahu kedue muta'allim apa takdimu taharatin nafsi, disiake nyucikake awak, an roda ilil akhlaki saking pira-pira celone akhlak budi pekerti, wa matmumi sifatilan cacate pira-pira sifat. Idil ilmu takkalane utawi ilmu iku ibadatul qalbi, ibadai manah atau hati. Perlu diketahui orang belajar itu ya, alangkah baiknya itu harus bisa mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela atau sifat-sifat yang tercela. Karena urusan mencari ilmu ini adalah ibadahnya hati. Di sini dijelaskan begitu. Wayang bagi lan sayujo untuk prayogi atau prayoga macam-macam ya. Wayang bagi lan sayujo lahu kedua muta'alim apa qat'ul ala iki, apa megot pira-pira perkara kang gumantung, asyagilati kang ketungkul. Fa innal fikrata mongko sak temene pikiran iku mahma tawazza'at semangsane terbagi apa fikrah, qasurat mongko cendhek apa fikrah an idrakil haqaiqi saking ngawruhi pira-pira kenyataan. Alangkah baiknya ya, orang yang menuntut ilmu itu tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang lain. Kenapa kok orang menuntut ilmu itu harus fokus terhadap apa yang dipelajarinya? Karena kalau kita ya, tidak fokus, ada pikiran-pikiran lain yang terbagi, maka nanti untuk mengetahui kebenaran-kebenaran itu akan sulit. Qasurat di sini terbatas. Otak kita ini alhamdulillah oleh Allah dikaruniai bisa untuk mengkaji apapun. Akan tapi ada keterbatasan yang tidak bisa disibukkan. Kalau kita memang fokus dalam mencari ilmu, difokuskan saja. Jangan berpikir hal yang lain. Yang hal lain pasrahkan kepada Allah. Waqad kana lan teman-teman ono sapa as-salafu ulama salaf iku yu'asiruna padha nglabeti sapa salaf al ilmu ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci-wiji. Ba'udiyat lan den hadiahi ila Abi Bakrin maring Abi Bakar bin Al-Ambari sapa jariyatun budak wadon. Falamma adkhalat mongko semangsane mlebu sapa jariyah alaihi ing atase Abi Bakar, tafakkara kang mikir sapa Abi Bakar fistikhraji malah mas'alatin ing dalam ngetokake masalah, memecahkan masalah. Fagorobat mongko angel ya. Fagorobat mongko kangelan utawa aneh sapa jariyah anhu saking Abu Bakar.
Faqala mongko ngendika sapa Abi Bakrin Al-Ambari ini, akhriju metu sapa sira, akhrijuha metokno sapa sira kabeh ha ing jariyah lan nukhosi maring penjual budak. Fakolat mongko takon sapa jariyah, hali apa to kedue ingsun mendamen saking dosa. Kola jawab sapa Abi Bakar, la ora illa anna qalbi angin sak temene ati ingsun iku istagola ketungkul apa qalbi biki kelawan sira wama qadra mislika dan ora kadare sepadane sira misliki sepadan sira ya. Yamna'u kang nyegah nek ingsun apa ilmu ingsun. Nah ini ulama-ulama salaf dulu ya. Ini tentang sebuah cerita. Pada suatu saat Abu Bakar Al-Ambari di situ mendapatkan hadiah budak perempuan. Dan pada waktu budak perempuan itu masuk ke ruangannya beliau, ya, beliau itu sedang ingin memecahkan suatu permasalahan dalam keilmuan. Kemudian merasa aneh, tidak bisa berpikir. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar? Kemudian memerintahkan kepada teman-teman yang lain, keluarkan ini wanita, bawa ke penjual budak saja. Akhirnya si wanita bertanya, si budak perempuan, Tuan, apakah saya mempunyai dosa sehingga kamu seperti itu? Atau apakah saya mempunyai dosa? Dijawab oleh Syekh Abu Bakar, tidak, bukan masalah tentang dosa. Kecuali bahwa hatiku, ya, anak kalau istagola, sibuk terhadap kamu, saya terpengaruh, sehingga saya tidak punya kemampuan, ya, untuk memecahkan masalah. Kalau di sini istilahnya tidak ada yang sekuat kamu ini yang dapat menghentikan keilmuan saya. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu hal ketika fokus seseorang itu terganggu, idza tawazza'at, ya, fikrah, ketika pemikirannya itu terbagi-bagi, maka qasurat, terbatas. Waqad kana lan teman-teman ono sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ono iku ya khudu ngalap sapa Ibnu Abbas biru kabi Zaid bin Sabit kelawan kendaraane Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa yaqululan ngendika sapa Ibnu Abbas, hakadha kaya mangkene amara perintahna ing kita utawa ing ingsun apa annaf ala yen to nglakoni sapa ingsun bil ulama'i kelawan ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu itu mengambilkan kendaraannya Zaid bin Sabit, dituntunnya. Kenapa? Beliau mengatakan seperti inilah yang diperintahkan kepada saya untuk menghormati ulama. Wa mata takabbara lan semangsane gede sapa al muta'allimu wong kang belajar ayastafida yen to ngalap faedah min mausufin saking pira-pira perkara kandhang sifate
bitaqaddumi kelawan disi fa mongko utawi muta'allim iku jahilun bodoh. Nah nanti kalau ada ya orang itu macam-macam, ada yang sok tahu atau bagaimana ya. Ini juga dijelaskan kalau ada orang yang belajar kemudian sombong, ya, sok tahu mendahului gurunya. Nah pada hakikatnya ya orang yang lagi belajar seperti itu sebenarnya bodoh, tidak tahu tata krama. Di annal hikmata kalau sak temen hikmah ikut dolatul mukminin ya, mukminin. Karena hikmah ini dolah ini ada yang mengatakan ini ya, bukan barang yang hilang tapi tujuannya orang mukmin. Orang belajar itu mempunyai tujuan mencari hikmah. Aina ma wajadaha akhadaha. Orang beriman itu dimanapun aina ma wajada dalam endi enggon wajada nemu sapa mukmin ha ing hikmah akhadha mongko ngalap sapa mukmin ha ing hikmah. Dimanapun ada hikmah orang beriman itu pasti akan mengambil hikmah. Wayam bagi lan sayujo. Apa ayah tareza yang to jogo. Sopo al khaid wong kang mlebu fil ilmi ing dalam ilmu. Fi mabda'il amri ing dalam kawitane perkara minal isgoi saking nengklengake. Ngrungokno ya. Ila ikhtilafin nasi maring kusulayane menungso. Fa inna dzalika mengko sak temene mengkono-mengkono al isga. Mengko sak temene mengkono-mengkono ikhtilaf ya. Iku yuhayyiru bingungake aklahu ing akale hak khaid atau muta'allim. Wa yafturu ya. Bentar ngopi dulu. Wa yaftulan tenang apa dhihnuhu atine apa muta'allim utawa khaid dan bakal tenang apa dhihnuhu atine khaid. Wayam bagi lan sayujo lahu kedua khaid apa ayat khuda atau muta'allim sama ya yang belajar apa ayat khuda yang tuh ngalam sapa muta'allim utawa khaid min kulli syai'in saking saben-saben suci asanu kang luwih bagus. Asana kang luwih bagus. Apa syai'hu ing khaid. Saya jelaskan orang yang baru kali pertama belajar masuk di dalam keilmuan ya, kalau ada orang yang berbeda pendapat itu lebih baik mendengarkan saja, tidak ikut berkecimpung di dalam permasalahan itu karena nanti akan membingungkan kepada akalnya ya. Akan tetapi kalau diam kemudian mendengarkan saja nanti dia akan mendapatkan ketenangan di hatinya dan mengambil apa yang baik-baik saja. Li'annal umur korona sak temene umur iku la yatasimu ora dadi jembar apa umur li jami'il ulumi maring sakabane pira-pira ilmu. Ya, kita umurnya terbatas. Tidak semua ilmu bisa kita lahap. Summa yusarrifu nuli ngingokake sapa khaid utawa muta'allim jama makuatihi ing akeh kekuatane khaid ila asyrafil ulumi maring luwih mulyane pira-pira ilmu. Kemudian menguatkan dengan sekuat tenaga, sepenuhnya, sebanyak-banyaknya tenaga kita keluarkan untuk mencari ilmu itu. Wa huwa
utawi asyraful ulum ya. Iku an ilmu al muta'allaqu kang gumantung bil akhirati kelawan akhirat. Alladzi yuktasabu alladzi kang iku kelawan ilmu yuktasabu den ala apa al yakinu yakin. Ilmu yang mulia ini adalah ilmu yang nanti kaitannya dengan urusan akhirat. Kita harus mempunyai visi misi yang kedepannya sampai ke akhirat. Jangan cuma hanya dalam kehidupan dunia. Karena dengan mempelajari ilmu-ilmu yang kaitannya dengan akhirat ini nanti akan menambah keyakinan pada hati muta'alim ya. Atau khoid, orang yang baru belajar tadi. Ya, ini tentang apa yang kaitannya dengan adab atau tata krama yang harus dimiliki oleh orang yang belajar. Ya, harus bisa mensucikan dirinya dari anak-anak yang tidak terpuji. Cuma untuk kesucian yang lain seperti dawamul wudu itu juga di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dan lainnya tentang adab itu ada. Nah, di sini hanya ini saja. Sekarang masuk pada adabnya orang yang mengajar. Wa amal muallimu lan anapun utawi wong kang ngajar, fa alaihi mongko iku ing atase muallim wadhaifun ya. Fa alaihi mongko ing atase muallim iku wadhaifun pira-pira tugas aidon halim malih padha karo muta'allim. Sama juga nanti seorang pengajar itu juga ada bagaimana kode etiknya, tata caranya yang baik itu seperti apa. Nah, ini kita pelajari bersama di sini. Dalika annahu dalika mengkono-mengkono wadalika utai mengkono-mengkono wadhaif iku annahu sak temene muallim iku man wong alima kang ngerti sapa man wa amila lan nglakoni sapa man. Seorang pengajar itu juga harus tahu tentang keilmuan dan juga mempraktekkan ilmunya ya. Bukan hanya tahu saja tapi diamalkan. Fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghariha. Karena orang fa innahu mengko sak temene muallim iku kasyamsi kadine srengenge tudhi'u kang madangi apa syams li ghariha maring liyane samas. Orang yang mengajar ini diibaratkan matahari ya, yang memberikan sinar kepada lainnya. Wahia utawi syams iku mudhi'atun ya, madangi fi nafsiha dalam awak dhewe ini. Syams sama juga matahari juga memancarkan cahaya untuk dirinya sendiri tapi juga kepada yang lain. Wakal miski lan koyok minyak misik alladzi yatibu kang gawe wangi apa misik gairahu ing liyane misik. Minyak misik ya, selain wangi dicium tapi bisa yang lain bisa juga ditulari kewangiannya. Wa huwa utawi misik ikut tibun iku wangi-wangin ya. Walladzi utawi perkara ya lamu kang den weruh apa alladzi wala yu'manu lan ora den amalake apa alladzi bi ilmihi kelawan ilmuni alladzi iku kadaftari kaya dene buku alladzi yufitu kang maidai gairahu ing liyane daftar wa huwa utawi daftar iku khalin kosong sepi anil ilmi saking ilmu. Lembaran buku yang kita miliki itu bisa bermanfaat kepada yang pembacanya. Tapi kalau buku diam ya, itu tidak ada kemanfaatan untuk diri buku itu sendiri. Ini loh.
Ini kalau orang sedang mempunyai ilmu akan tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, itu diibaratkan buku, sedang ke buku wae. Makanya teman-teman, buku yang ada di sekolahan atau yang ada di pesantren-pesantren itu ya diambil kemanfaatannya, karena buku itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita kalau tidak mengambilnya ya. Makanya buku itu tidak bisa mengajarkan, tapi bisa sebagai sarana untuk belajar, bermanfaat kepada lainnya tapi tidak bisa bermanfaat pada dirinya sendiri. Coba buku teman-teman taruh di pinggir teras, kalau kena hujan seperti apa? Apakah bisa lari bukunya? Kan tidak, gitu loh. Wakal misalnya kang koyo asahan alladzi yashhudu kang bakal landep apa ghairuhu liyane misan ya. Wala yaqta'ulan ora motong apa misalnya. Seperti asahan untuk mengasah pisau, mengasah pedang dan lainnya. Itu bisa membuat pedang itu menjadi tajam, membuat pisau menjadi tajam. Akan tapi pernah lihat enggak ada alat untuk mengasah itu dibuat memotong? Kan tidak. Itu bisa bermanfaat, bisa menajamkan, akan tapi untuk tidak bisa tajam untuk dirinya sendiri. Ini diibaratkan orang yang ngalim tapi tidak mengamalkan keilmuannya. Seperti juga wal ibro koyo dene wal ibrotulan dom allati taksukang jahit ya. Sapa garuha liyane ibroh. Allati taksukang jahit apa ibroh gairaha ing liyane ibroh. Wahia utawi ibroh iku ariyatun udo. Sebagaimana jarum ya dibutuhkan jahit. Itu kan bisa membuat pakaian baju, sarung, bisa membuat celana dan lainnya. Itu jarum, itu kemanfaatannya aja jarum, bisa memberikan faedah seperti itu. Tapi lihat, apakah pernah ada jarum itu bersolek dengan pakaian? Kan tidak. Jarum itu telanjang. Ini pengibaratannya seperti itu. Dan juga wadubalatul misbah, lan sumbuni lampu. Tudhi'u kang madangi apa dzubalatul misbah. Digoriha maring liyane dzubatul misbah. Wahya utawi dzubalatul misbah iku tahruku bakal apa? Kobong apa dzubalatul misbah. Kama mislah kaya dene syair ya. Seperti syair di bawah ini nanti. Seperti juga sumbu yang ada pada lampu. Sekarang teman-teman mungkin generasi yang tidak tahu tentang sumbu, bisa jadi. Kalau di zaman 80-an, 90-an itu masih ada. Itu ada lampu yang memakai sumbu. Nah, sumbu itu lambat laun akan hilang. Tapi bisa sebagai sarana bisa menerangi yang lain. Tapi hancur, terbakar dirinya sendiri. Bahasa sekarang mungkin sum'ah ya, lilin. Anggaplah lilin. Lilin itu bisa menerangi yang lain, tapi lilin itu sendiri terbakar dan menghilang. Ini ibarat orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan keilmuannya. Kalau tidak salah ini Bahar Rajas ini. Ma huwa illa dubalatun wa qadat tudhi'u linnasi wa hiya tahruku. Mahwa ma utawa perkara huwa ya ma iku illa dubalatin ya angin sumbu wa qadat kang nyala apa dubalah tuti ukang madange linnasi maring menungso wa ya utawi dubalah iku tahruku bakal kobong apa dubalah. Di dalam syair ini jelaskan bahwa sumbu itu ya bisa
menyinari kepada manusia, tapi sumbu itu sendiri akan hancur terbakar. Wa 'alal muallimi, lan iku wajib ing atase wong kang ngajar. Ayakuna utawi ento ana sapa muallim iku amilan wong kang ngamal bi ilmihi kelawan ilmune. Muallim, seorang pembelajar atau seorang guru itu wajib mengamalkan ilmunya. Wala yakdibu mongko ora kena goro kaulahu sapa muallim kaulahu ing pengucape muallim fi'lahu ya penggaweane muallim. Seorang pengajar itu tidak boleh berkata dusta ataupun berbuat dusta. Wa qad qila lan teman-teman den ucapake fil makna belum pengertiannya. La tanha an khalqin wa tati mislahu aro alaika idza fa'alta adimu ya. La tanha ora nyegah sapa utawa aja nyegah sapa sira an khalqin saking makhluk wa ta'tilan nglakoni sapa sira mislahu ing sepadane khalaq aro ya. Kok cacat adimun kang dadi aib ya, adimun kang agung alaika ing atase idza fa'altan nalikane nglakoni sapa sira. Kalau kita melarang orang lain untuk ya, untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan kita masih melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang lain ini akan menjadi aib yang besar pada diri kita. Istilah sekarang kalau anak-anak milenial itu omong doang ya, cuma bisa bicara saja. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono wadhaif asyafaqatu utawi lembut kasih sayang al muta'allimine ing atase pira-pira wong kang belajar. Seorang guru itu harus mempunyai sifat lembut kepada murid-muridnya. Wa ai yajriya lan yen to lumaku sapa muallim hum ing muta'allimin majra banihi halih madane lumakune anake nggon lumakune putrane muallim ya anak-anak didiknya itu seperti anaknya sendiri, tidak boleh dikasari kecuali untuk hal litta'zir ya, untuk mendidik akhlaknya karena tidak sopan dan lainnya. Ini lain lagi. Wala yatlu bulan ora nyumprih sapa muallim ala ifadatil ilmi ing atase nguwai ilmu ajron ing ongkos. Seorang guru itu jangan sampai mengharapkan kompensasi kepada muridnya. Nah, ini untuk sekolah-sekolah yang kapitalis ya, ini bahaya. Sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai untuk sarana untuk mencari uang, ini sangat berbahaya karena ini bukan tujuan yang benar kalau menurut pemahaman kitab di sini. Karena di sini tidak boleh. Seperti di sekolah SMK sini ya, teman-teman, ini sama sekali alhamdulillah ini memang di cover oleh yayasan, tidak sama sekali mengambil biaya kepada anak-anak. Walau sepeser pun tidak ada. Baik itu biaya kegiatan, biaya ujian-ujian itu tidak ada. Semua di-cover oleh Yayasan Pendidikan Sulaiman. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh yayasan ini menjadi amal baiknya dan menjadikan guru-guru yang mengajar di sini ikhlas tidak meminta kompensasi kepada murid-muridnya. Ini karena tujuannya sangat luar biasa di sini. Ini memang
diupayakan seorang guru itu tidak mengambil ongkos dari apa yang diajarkannya. Meskipun nanti ada pendapat boleh ya boleh. Imam Syafi'i juga menyampaikan seperti orang mengajar Quran mengambil ujroh itu. Ongkos itu boleh saja. Cuma di sini alangkah baiknya di sini. Seorang guru itu juga tidak menuntut ya. Walayatul bulan orang nyumprih sapa muallim bihi kelawan muta'alim jazaan ing piwales wala syukron lan ora syukur utawa ucapan terima kasih. Bahkan di sini seorang guru itu tidak boleh menuntut kepada muridnya untuk mengucapkan terima kasih atau balasan-balasan apapun. Tapi untuk pendidikan, untuk mendidik anaknya untuk bagaimana mengucapkan terima kasih itu penting. Tapi kita tidak menuntut. Ya tetaplah kita ajarkan bahwa malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa saja yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia berarti orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Bal yu'allimu ya. Balik ngajar sapa muallim liwajhillahi ta'ala karena are Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa di dalam kitab ini diajarkan agar kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yarolan orang ningali sapa muallim li nafsihi maring awak dhewe ne muta'allim minatan ing pitulung ya atau anugerah al muta'allimin ing atase pira-pira wong belajar. Tidak pernah menganggap dirinya ini adalah seorang penolong jana. Ini fadol, keutamaan dari Allah. Ini yang perlu ditanamkan oleh seorang muallim. Bal yara balik ningali utawa ya ningali sapa muallim al fadla ing keutamaan iku lahum kedue muta'allimin idhayu tatkalane nyapake sapa muta'allimin kulubahum ing pira-pira atine muta'allimin ditaqarrubi mari gawing peparep ilallahi maring Gusti Allah taala biziraatil ilmi kelawan nandur ilmu fiha ing dalem kulub. Tapi seorang muallim itu harus mempunyai keyakinan pada hatinya sendiri ya, bahwa keutamaan itu ya benar-benar dari Allah ya. Dan apapun ya, yang dilakukan kepada murid-muridnya itu hanya untuk pendekatan diri kepada Allah saja. Dan bagaimana bisa menanamkan di hati murid-muridnya keilmuan itu dan mencetak murid-murid yang unggul. Fahum mongko utawi muta'allimin iku kanati kaya dene wong ya ira kang nyilih sapa allati al-ardu ing bumi diman maring wong yasru kang nandur sapa man fiha ing dalam arat. Nah, pengibaratannya itu bumi ini ya cuma pinjam saja. Dan maksudnya yang murid itu ya diberikan bumi yang dipinjamkan kemudian ditanam ya kita tanam ya itu semuanya dari Allah. Pada yang bagi mongko ora sayuja apa ayat lubayan to nyumpreh sapa al muallimu wong kang mulang al ajra ing ganjaran maksudnya ya ongkos illa minallahi taala angin saking Allah taala. Tidak boleh seorang guru itu meminta ongkos kepada muridnya kecuali minta ongkos kepada Allah. Tuntutan seorang guru itu memang harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Sekarang kan kalau dibandingkan ya pada masa Umar bin Khattab ya, seorang guru itu gajinya ya kalau tidak salah 15 dinar. 15 dinar itu kalau dikuruskan sekarang ya sekitar 30 juta lah untuk seorang guru itu. Makanya oleh karena itu
Tanamkan keikhlasan itu dulu. Ya nanti Allah akan membalaskan semuanya. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa salafu ulama salaf iku yamtaniuna. Iku padha nyegah sapa ulama salaf min qabuli hadiyatil muta'allimi ing nrimo hadiah wong kang belajar. Sehingga ulama-ulama salaf itu tidak mau menerima hadiah dari orang yang belajar. Ini kondisi di sana. Kalau di kondisi di negeri kita kan biasanya seorang murid itu ingin menghormati gurunya dengan memberikan hadiah. Ya jangan ditolak lah kalau itu. Karena kasihan. Ya. Karena murid itu ingin juga memberikan kesenangan kepada guru-gurunya, kita juga menerimanya dengan baik juga. Tapi di sini kalau ulama-ulama salaf ya memang mencegah tidak boleh menerima hadiah dari muridnya. Wa min halan iku setengah saking wadhaif alla yudkhira utawi yen to ora apa yudkhira ya yen to ora merendahkan ya. Sapa muallim minusohil muta'allimi saking nasihate pira-pira wong kang belajar sayan ing suci-suci. Jangan sampai kita menghina kepada murid-murid kita. Wa ayyazjarahu wa ayyazjara lan yen to nyacat hu sapa muallim hu ing muta'allim ansuil akhlaqi saking eleke pira-pira budi pekerti. Bitori kok tidak ridi kelawan dalan apa nyindir maaf karena semangsane mungkin sapa muallim. Jangan sampai kita menghinakan murid-murid kita, diumumkan di depan bahwa si ini mungkin seandainya ya naudzubillah min dzalik ada teman yang mengambil haknya temannya, mencuri lah. Kemudian kita umumkan, kita rendahkan dengan kelakuan akhlaknya yang tidak baik, jangan. Ya kita mungkin kalau secara umum ada penyindiran tidak masalah. Atau mungkin kita face to face itu ya berhadapan satu persatu kita nasihati saja. La ala wajhi tabihi bihatikil hijabil haibati. Ora ing atase wajah ngelekake bihatiki hijabil haibati kelawan buka tutup apa wibawaan itu. Jangan sampai kita membuat anak kita ini down dengan membuka kejelekannya di depan umum. Wa min halan iku setengah saking wadhaif ayan dura utawi yen to ningali sapa muallim fi fahmil muta'allimi in memahami wong kang belajar wa miqdar aklihi lan kadar akali muta'allim. Seorang guru itu harus bisa melihat porsi akal muridnya. Muridnya bisa menangkap seperti apa. Ini jangan disamakan dengan orang yang cerdas. Ya. Ambil ukuran yang paling rendah di kelas itu siapa? Itu harus pelan-pelan ya. Memang harus sabar. Kadang-kadang seorang guru itu memang dituntut untuk sabar. Ketika murid-murid kita itu tidak rata, memang kalau tidak dites ada yang down, ada yang setengah, ada yang super. Nah ini yang super itu pasti nanti akan merasa jemu karena sudah tahu apa yang telah kita sampaikan. Cuma bagaimana kita harus punya trik yang mana kesemuanya itu tahu dan tidak bosan. Makanya seorang guru ini harus memang dituntut untuk bisa mengajar dengan benar sesuai dengan apa yang ada di rasional muridnya. Fala yukim ko ora nebake sapa muallim ilahi maring muta'allim ma ing perkara la yadruku kang ora weruh hu ing muta'allim la yadruku kang ora weruh sapa muallim hu ing muta'allim fahmahu ing pemahamane muta'allim wala yuhitulan
ora liputi bihi kelawan ilmu atau idrok apa akluhu akale muta'alim. Ya seorang guru ini memang harus tahu ya sejauh mana apa yang dipahami oleh muridnya, sehingga kita jangan sampai memberikan ilmu muridnya malah tidak paham, itu jangan sampai. Maka ruwiya muka teman-teman diriwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ini ada sabdanya Nabi, umir tu dan perintah sapa ingsun an ukhatiba ing yen to pidato khutbah sapa ingsun annas ing menungso ala qadri ukulihim ing atase kadar akalinas. Rasulullah pun juga menyampaikan bahwa kalau kita berbicara dengan suatu kaum bi qadri ukulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Jangan terlalu so elit, bahasa-bahasa intelektual semuanya dikeluarkan tanpa diberi penjelasan pada anak-anaknya. Melongo ae muridnya kok. Ini kasihan sekali. Wa min halan iku setengah saking wa dhaif ayakuna utawa yen to ana sapa al muallimu wong kang mulang amilan iku wong kang lakone bi ilmihi kelawan ilmune alim, bi ilmihi kelawan ilmune muallim. Diulang lagi bahwa seorang guru itu harus bisa mengamalkan ilmunya. Wala yang dibulan ora goro sapa muallim kaulahu terus fi'lahu juga sama. Kaulahu pengucapane muallim fi'lahu ya penggaweane muallim. Jangan sampai berbuat bohong dan bertindak yang tidak baik, yang bohong. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sapa Allah Ta'ala berfirman, "Atakmuruna apa to merintah sapa sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelan kebagusan wa tansaunalan lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa antum utawi sira kabeh iku tatluna padha maca sapa sira kabeh kitab ing kitab." Di dalam Al-Quran dijelaskan terus bagaimana kalau kalian itu memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan tapi kalian lupa pada diri kalian, dan kalian ini membaca di dalam kitab Al-Quran bahwa kalau kita ya mengetahui ilmu juga harus bisa mengamalkan. Wa qala lan ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kosama mecahake dhahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Ya, nanti ini kiasan ya. Nanti ada dua orang laki-laki yang membuat kehancuran ini. Ya dhahri ini kan di belakangnya ya, masa-masa nanti setelah Sayyidina Ali bisa juga. Intinya kiasan lah ini, bahwa nanti ada dua yang akan membawa kerusakan. Yang pertama siapa? Alimun rupanya wong kang alim mutahatikun kang gawe kerusakan, tidak ikut aturan, alim tapi sakarepe dhewe. Ini juga akan membuat kerusakan. Terus yang kedua wajahilun mutanasikun, orang yang bodoh tapi beribadah, nggak ngerti tata cara ibadah sakarepe dhewe. Karena al-aslu fil ibadah apa haramun. Asalnya hukum ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan untuk melakukannya. Makanya jangan sampai mengada-ngada tentang masalah ibadah. Dan berbahaya sekali kalau Sayyidina Ali yang akan membuat kehancuran nanti ini. Ada orang bodoh tapi beribadah. Makanya kita punya tugas terus belajar. Kemudian apa yang kita hasilkan dari belajar terus untuk menularkan keilmuan yang kita miliki. Selain itu juga kita harus mengamalkan keilmuan kita. Bayanul ilmi utawi iki iku mertelake ilmu. Alladzi huwa kang utawi ilmu iku fardu ainin fardu ain.
Kita masuk pada penjelasan tentang ilmu itu adalah fardu ain. Ya. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pangandikan tolabul ilmi utawi nyumper ilmu iku fardhatun bahkan fardhu wae. Ana kuli muslimin ing atas saben-saben wong Islam, orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu. Faminhum kok iku setengah saking tolabul ilmi. Ma atau perkara yudraku kang den weruh bihi kelawan ilmu apa at-tauhidu nyuwejake. Wa yu'lamu lan den weruh bihi kelawan ilmu apa dzatullah dzati Allah taala wa sifatuhu lan pira-pira sifat Allah. Karena dengan ilmu ini nanti akan mengetahui bagaimana mengesahkan Allah. Dengan ilmu juga akan mengetahui tentang zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Wa min hulan iku setengah saking tolabul ilmi. Ma'ata perkara tu rafukan dan werubihi kelawan ilmu apa al ibadah tu pira-pira ibadah wal halalulan perkara halalul haramulan haram. Nanti dengan ilmu itu kita nanti bisa melakukan ibadah-ibadah yang benar. Kemudian juga bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Wa mal lan perkara yuhramu kan den haramake apa ma minal mu'alaq bayani ma minal mu'amalati nyatane pira-pira muamalah itu ya berinteraksi. Wa malam perkara yuhalu kang den halalake apa ma. Nanti ketika berinteraksi di dalam masalah jual beli ini tidak boleh ada penipuan dan lainnya, kita tahu. Terus membeli yang benar itu seperti apa? Terus di dalam membeli itu ada khiyar, ada waktu untuk mempertimbangkan, ada khiyarul majlis dan lainnya. Nanti kalau ada cacatnya mungkin bisa dikembalikan. Ini nanti akan dijelaskan contohnya di dalam muamalah bab ya, bab jual beli. Nanti akan tahu ini yang dilarang oleh agama, ini yang halal dan apa yang bisa kita ambil. Wa min hulan iku setengah saking tolabul ilmu itu ilmu ya. Iku ma perkara tu lamu kang den weruh bihi kelawan ilmu. Apa ahwalul qalbi pira-pira tingkah hati. Nanti dengan adanya ilmu kita bisa mengetahui kondisi-kondisi hati. Kalau sering marah itu apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita? Mungkin bisa jadi kita dikuasai oleh nafsu amarah dan lainnya. Ini. Nah, rupane perkara yuhmadu kang dan puji apa ma min saking ahwalul qalb. Ini yang contohnya apa yang dilakukan oleh hati yang terpuji. Kasabri kaya dene sabar wa syukri lan syukur wa sakhailan luman wa husnul khuluqi lan baguse budi pekerti wa husnul muasyarati lan baguse sesrawungan wa sidqi lan teman wal ikhlasi lan ikhlas. Di antara sifat-sifat yang terpuji pada hati ada sabar, ada syukur, luman ikut dermawan, kemudian berbudi pekerti yang baik, kemudian ketika berhubungan dengan masyarakat juga baik, jujur, ikhlas. Wa malam perkara tu damu kang den cela apa ma kal hikdi kaya dene drengki. Terus yang ada di hati kita nanti ada yang namanya dengki. Ini suatu yang tercela. Wal hasabilan hasud. Hasud macam-macam. Menginginkan contohnya menginginkan kenikmatan yang pada orang lain itu hilang dan pindah pada dirinya. Ini salah satu contohnya. Ada teman kita mempunyai rezeki yang lebih, kita hasud pada diri kita. Dan ingin apa yang dari temannya juga berpindah pada dirinya. Atau mungkin yang di temannya itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Wal ghasyilan, goroh ya. Nipu ya. Wal kibrilan sombong. Warya ilan riya wal ghadabi lan muring-muring wal adawati lan musuhan wal bodho ilan saling bendu wal bukhlilan lan medit ya marah
bermusuhan, saling marah, kemudian pelit, ini juga penyakit pada hati. Ini yang tercela. Fama rifatuma mengko utawi ngawuri perkara tasabuh kang den ala bihi kelawan ilmu al-ula kang pertama. Wa malam perkara tujuan apa kang den doi bihi kelawan apa asane itu kang kaping pindho iku fardu ainin, fardu ain. Hukumnya mengetahui ahwalul qalb dan apa yang itu fardu ain. Dan juga katas hihil mu'taqidati kayak benerake pira-pira akidah keyakinan. Harus tahu kita mengikuti madhabnya siapa ini secara ideologi, secara teologinya siapa. Abu Hasan Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi, itu harus tahu. Wal ibadat lan pira-pira ibadah, wal muamalat lan pira-pira muamalah. Ini harus tahu. Fa amma fardul kifayati lan anapun mongko anapun utawi fardhu kifayah iku fahya mongko utawi fardhu kifayah iku kullu ilmin saban-saban ilmu la yustagna kang ora semuge anhu saking ilmu fi qawami umurid dunya ing dalam negakake pira-pira masalah dunya. Kalau yang urusan fardhu kifayah ini nanti ada kaitannya dengan apa namanya? Urusan kehidupan di dunia ini. Ini seperti apa? Kita lihat kelanjutannya. Katibbi, koyok dene kedokteran. Kedokteran itu fardu kifayah. Jangan sampai kita menganggap itu remeh. Ini fardu kifayah. Wa huwa daruriyun, utawi tip iku daruriyun perkara sing darurat. Harus dibutuhkan ini. Fi hajati baqail abdani ing dalam butuhe tetepe pira-pira badan ala sihati ngata sehat. Karena badan kita butuh yang namanya kesehatan. Kalau tidak bisa sehat ya kita tidak bisa saling berjumpa. Meskipun di dalam apa namanya untuk sementara di online ya. Wal hisab, administrasi ya. Ilmu hitung, matematika. Fa innahu mongko sak temene hisab iku daruriyun perkara sing darurat. Ilmu amalati ini berapa urusan muamalah. Masa ada penjual gak ngerti hitungan, nanti ada pembeli beli 10.000, kembaliannya 20.000, ya nanti bubrah ya. Wakis matul wasoya, lan bagi piro-piro wasiat, wal mawaris dan piro-piro warisan, wagoy ruhalan liane wasoya wal waris. Ini kalau tidak mengerti ilmu dasar matematika, saya yakin tidak akan bisa memahami ilmu mawaris. Tidak bisa. Kemudian bagaimana cara pembagiannya? Sihamnya berapa? Jumlah sihamnya berapa? Kemudian rukusnya. Nah ini bagian-bagiannya. Kemudian nanti di dalam ilmu mawaris itu ada mudakhalah, ada mumasalah, ada mubayanah. Itu kebanyakan perkalian-perkalian pembagian itu kalau tidak punya dasar matematika itu akan kesulitan. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi ini urusan dunia yang harus bisa ditegakkan. Karena kalau tidak tahu ini bisa berakibat fatal nanti. Wahadihi utawi iki hiya iki ku alalumu pira-pira ilmu allati law khala kang lamono sepi apa albaladu negara aman saking wong yakumu kang jumenengi sapa man biha kelawan ulum kharaja mongko metu sapa ahlul baladi penduduk negara. Kalau sampai tidak ada wajib ya dalam satu negara kalau dokter wajib keluar untuk mencari ilmu itu. Gak ngerti matematika wajib keluar untuk mencari ilmu itu. Wa idza qama biha lan alikane jumeneng biha kelawan ulum sapa al-ba'du sebagian lakafa mengko cukup. Wa saqata lan gugur apa al-fardu kefarduan anil akharin saking pira-pira wong kang liya.
Kalau seandainya ada yang sudah mewakili sebagian, maka cukup, tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya harus ahli matematika. Ya, cukup ada perwakilan yang nanti bisa menyebarkan keilmuan di negara itu. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Barusan kita mempelajari tentang adabul muallim wal muta'allim, yaitu adabnya seorang guru dan murid. Kemudian kita ketahui ilmu mana yang fardu ain dan mana ilmu yang fardu kifayah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bermanfaat pada diri kita dan siapa saja yang bisa mengambil faidah dari kita. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.